Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya muliakan, kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan untuk melihat lebih jauh semampu kita keadaan saudara kita di Palestina, di mana hari-hari mereka diisi dengan ujian, cobaan, penderitaan, tangis, darah, air mata, dan lain-lain. Sedangkan kita di sini alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Cobaan kita beda. Cobaan kita kemudahan, ya, kegembiraan, kekayaan. Walaupun kemiskinan tapi masih bisa dengan tenang, bisa tidur nyenyak dan lain-lain. Itu cobaan juga, ya. Cobaan berupa syar wal khair, ya. Lana buluakum bisyari wal khair, fitnah. Dua-duanya itu fitnah. Tapi kalau disuruh milih, banyakan orang milih kalau kekayaan itu fitnah, cobaan, kemiskinan juga cobaan, saya milih dicoba kaya saja, begitu. Ini pilihan kita. Kalau peperangan itu cobaan, kenyamanan itu cobaan, saya milih cobaan kenyamanan saja. Ini pilihan kita, fitrah manusia kayak gitu. Tapi belum tentu baik untuk keimanan kita. Yang tahu situasi keimanan kita adalah Allah SWT. Oleh sebab itu, saudara kita di Palestina, kita lihat nanti mudah-mudahan, dan ini sifatnya bincang-bincang ya judulnya, ya kan Pak moderator. Bincang-bincang artinya saya berharap feedback atau input dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Ibu-ibu boleh tulis atau tanya jawab, ya, biar interaktif kalau bisa. Kalau tidak saya akan monolog, ya, bicara sendiri, nggak apa-apa. Kecuali nanti ada sesi tanya jawab. Ini bendera saya pindahin ya sedikit biar kelihatan wajah-wajah saudara kita ini yang teduh-teduh. Ya, kadang-kala bahkan cobaan kekayaan akan membawa derita berkepanjangan di neraka. Cobaan kenyamanan membawa seorang, ya, mendapatkan huru hara, beratnya padang mahsyar dan beratnya siksa neraka. Tetapi di balik itu cobaan, dentuman, bom dan lain-lain membawa kenyamanan di padang mahsyar dan juga kenyamanan, sakinah di jannah. Begitu. Karena dunia ini sebentar, apapun cobaan kita sebentar. Lulus apa enggak? Kan kalau kita belajar 6 tahun, ujian kan sekali. Ujian akhir tahun kan sekali. Berapa lama? Paling lama berapa hari, dan satu hari berapa jam. Enggak ada orang ngerjain ujian satu tahun, ada enggak? Enggak ada. Ada enggak sekolahan belajarnya 6 tahun, ujian kenaikan, ujian kelulusan 1 tahun, tiap hari 3 pelajaran. Berapa itu? Enggak mungkin itu. Belajarnya 6 tahun, ujiannya berapa jam? Dikali 3 hari, bahkan kalau udah 4 mata pelajaran satu harinya marah orang tuanya. Ini sekolahan macam apa? Ujiannya 5 pelajaran 1 hari. Emang gak pernah sekolah apa nih gurunya? Bayangkan, gurunya gak pernah sekolah tuduhannya. Lah, jadi guru pakai apa? Ya mungkin mismanagement, ya. Dia lupa kalau dulu waktu dia sekolah ujian paling sehari
3 mata pelajaran udah paling banyak. Karena dia harus belajar. Begitulah ujian sifatnya. Di dunia ini juga begitu. Ujian masuk jannah sebentar. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ariel Sharon, penjahat Yahudi, ujian kehidupannya umur 80 tahun sekian, sakaratul mautnya 8 tahun. Ususnya rontok satu-satu, organnya rontok satu-satu. Menghabiskan 4,2 triliun setiap tahun. Begitu kalau Allah mau menguji. Itu baru deposit. Tahu deposit DP. Nanti dia akan mengalami siksa kubur. Nanti dia baru masuk neraka selamanya. Kita tayin dengan dia karena dia mati dalam kekafiran. Dan tangannya penuh darah orang muslim Palestina. Sama tuh sejenisnya. Ya, Benyamin Netanyahu juga. Tangannya tuh penuh lumuran darah. Bayi-bayi, anak-anak. Firaun dalam kisah, setelah dia bincang-bincang dengan peramal orang pinternya, aku bermimpi ada api dari arah Palestina membakar rumah-rumah orang Mesir. Apa itu? Ini secara kasar aja. Para ahlinya bilang, oh ini ada kekuatan dari Palestina yang akan mengambil kekuatan di kerajaan kamu, kekuasaan kamu. Benarkah itu? Iya. Ingat, zaman dulu setiap omongan raja adalah hukum. Seperti Genghis Khan. Genghis Khan itu kalau marah jadi hukum. Dia senang jadi hukum. Misalkan saya kenang kebun ini, wah langsung jadi hukum bikin kebun. Ya itu raja. Firaun juga gitu. Setelah dapat penasehatnya bilang ini bakalan ada kekuatan atau tokoh dari Palestina yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Lalu apa yang saya harus kerjakan? Ya biasa mereka diskusi, para pembesar, elitnya, lingkaran satunya Firaun itu, para tukang sihir, advisor, ekonom, teknik, militer dan lain-lain. Ya bagusan kita mulai sekarang menyembelih anak laki-laki semua dari kalangan Palestina. Ini Firaun loh. Firaun tuh masuk Quran. Ya, maka disembelihlah anak laki-laki dan dibiarkan hidup anak perempuan. Firaun zaman ini yaitu Benyamin Netanyahu juga berpikir kayak gitu. Dia baca politik, dia study, dia baca buku Jewish State karangan Theodore apa gitu, banyak di sini. Lalu dilihat ini yang mengancam Jewish State itu orang Palestina kalau di Palestina. Artinya orang-orang di luar Yahudi itu mengancam, harus dibunuh. Mereka bukan manusia. Firaun zaman sekarang bukan menyembelih laki-laki, membiarkan perempuan. Sembelih semuanya. Mau laki, mau perempuan, mau baru lahir, mau masih di inkubator, mau prematur. Ini lebih kejam dari Firaun kalau saya lihat. Wallahu a'lam. Cuman kalau Al-Quran tidak turun lagi ya sudah, tidak tercatat. Tapi karakter itu ada di Al-Quran. Ada seorang ulama yaitu Syekh Mustafa Al-Maraghi, penyusun tafsir Al-Maraghi. Ya. Walaupun manhaj kita perdebatkan, kita nggak melihat situ, tapi dia memberi judul 76 karakter Yahudi di Al-Quran, belum di hadis ini. Dan 76 itu tidak ada yang bagus satupun. Ya, dahsyat ini Yahudi ini. Ya, saya bacakan judul-judulnya saja, karena kalau di pondok kita bahas nih satu-satu, belum selesai, baru daurah pertama, baru 16 poin.
Jadi sifat Yahudi yang seperti kita lihat tokoh sentralnya sekarang Benyamin, ngakunya anak Yusuf, turunan Yusuf, itu pengakuan. Tapi nggak mau tes DNA dia. Tapi kalau tes DNA bukan Yusuf, ya mungkin siapa gitu, mungkin Firaun atau siapa, mungkin ya. Coba kita lihat, pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad, 1, suka memutarbalikkan kebenaran, 2, diingatkan Allah karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Lagi dapat nikmat, dia kafir. Diuji dalam perbudakan, pernah jadi budak tapi begitu merdeka lupa. Pernah jadi Holocaust, korban Holocaust, begitu sekarang merdeka, dia yang pelaku Holocaust sekarang. Dia pelaku genocide, dia pelaku pembantaian. Jadi otak yang ada di dalam orang Yahudi ini gini, dia lagi jalan, ya, tahu dia disambit orang, dia nggak bisa balas, orang itu nggak kabur, ada orang dekat dibalas orang itu, begitu. Ini kamu nyambit saya, orang ini nggak nyambit, ada di dekat situ. Yang nyambit sudah kabur, atau yang nyambit gede, takut dia. Yang dia berani aja yang ditekan. Begitu Yahudi itu. Mentalitasnya buruk sekali. Jadi dari 76 karakter tidak ada yang bagus. Itu baru dari Quran. Yang kita punya Arba'in, di sini ada Arba'in, Al-Hadis Arba'in Al-Palestina. 40 hadis itu tentang Palestina. Rata-rata memuji orang Palestina, Syam itu tempat yang berkah dan lain-lain. Nanti kita lihat secara ringkas saja karena waktu kita sempit. Ya. Diberitakan untuk melakukan bunuh diri karena menyembah, baru nyebrang dari laut karena dikejar Firaun. Baru nyebrang sudah nyembah, sudah minta dibikinin Tuhan, saingan Allah. Karena Musa pimpinannya sedang menerima wahyu 40 malam, ditinggal sebentar, 40 malam balik sudah syirik, sudah zalim, ya. Mengingkari sifat gaib. Mereka pengen lihat Allah. Mereka nggak yakin dengan Musa. Musa sudah bawakan Taurat, sudah ngasih nasihat. Kami belum iman kamu sebelum kami melihat Allah. Ya, semua ada ayatnya itu. Bayangkan, ingin melihat Allah. Musa aja nggak lihat Allah, Nabi Rasul. Tapi mereka umat pengen lihat Allah. Baru kami percaya sama kamu. Ya. Paling cerewet, berbuat aniaya di tengah nikmat Allah. Paling suka mempermainkan perintah nabinya. Ya. Paling ngenyek itu warnanya apa? Mereka ribut siapa pembunuh orang ini. Lalu mereka datang ke Nabi, kami mau tahu nih siapa pembunuh ini. Ya, di Quran maknanya seperti itu. Lalu nanya Rasulullah Musa. Lalu Musa menanyakan kepada Allah. Allah perintahkan untuk menyembelih Al-Baqarah, sapi betina. Lalu mereka katakan, sembelihlah sapi betina. Mereka pakai akal lagi. Ini wahyu dilawan dengan akal. Aneh ini Musa, ngeledek kami apa? Kami nanya siapa pembunuhnya, malah disuruh nyembelih sapi betina. Pakai akal lagi. Mereka orang pintar, ya, kita akui itu dari kalangan mereka. Tapi akalnya itu merusak hidayah yang Allah telah kasih kepada mereka. Paling sombong dan membanggakan etnisnya, sombong dan membanggakan etnisnya. Kita lihat sampai sekarang, nggak usah kita gali sejarah yang ribuan, ratusan tahun, puluhan tahun. Sekarang mereka di medsos ngomong, kami memerangi bukan manusia, animal, binatang. Palestina itu binatang, rendah dari binatang bahkan. Itu keluar dari mulut-mulut mereka. Hati mereka lebih buruk lagi terhadap Palestina secara khusus dan terhadap etnis lain dia. Tidak dianggap manusia. Bahkan orang Yahudi hitam itu
dilihat itu orang Yahudi asli, tidak ada tempat di hati mereka. Padahal udah Yahudi asli, tapi warna kulitnya beda. Di sana disiksa atau dikucilkan. Kasihan ini Yahudi hitam nih. Ya. Dan yang paling kasihan lagi di sini Yahudi pesek. Ya, bukan artinya orang pesek Yahudi, bukan. Ada Yahudi mancung juga enggak, putih juga enggak, tapi belanya Yahudi berlebihan. Di Indonesia ada istilah medsosnya Yahudi pesek gitu. Tapi jangan tersinggung yang pesek, ya kayak saya gini, tenang aja. Bukan juga yang mancung itu Arab, ya Yahudi mancung, Yahudi pesek, semua Yahudi. Cuman istilah Indonesia punya istilah sendiri. Kalau di Barat ada Yahudi Islam, balik kamu ke Sudan, balik kamu ke Eritrea, Ethiopia, itu Yahudi asli. Itu sebenarnya Yahudi itu. Kalau ini mereka Zionis. Benyamin Netanyahu darahnya darah Zionis. Nanti kita lihat kalau ada waktu turunan Yahudi di Palestina, Yahudi jenis apa. Ada catatan Ustadz kita, beliau rajin nulis, mungkin Anda kenal, yang familiar dengan para asatizah kiprahnya, rajin nulis, dan saya minta izin untuk mengutip tulisan-tulisan beliau. Ya mungkin ada masukan dari antum, saya sampaikan ke beliau. Paling rakus terhadap kesenangan dunia dan takut mati. Kita saksikan rakus terhadap kesenangan dunia dan takut mati. Perang pakai diapers, takut berhadapan, itu kelihatan di medsos semua. Itu dokumen sekarang. Kalau dulu kita cerita dengar. Sekarang ini alat mereka yang bikin, Facebook juga orang Yahudi, ya, Twitter juga kebanyakan Yahudi, punya Yahudi, YouTube juga, Instagram, kebanyakan Yahudi, kurang-kurangnya pro Yahudi. Tapi Allah balikkan manfaatnya untuk kita, untuk membongkar kebusukan mereka. Kalau dulu orang dibom kita nggak dengar, mati sebulan baru, ya. Waktu pembunuhan ada kejahatan Yahudi bersama Syiah Syria itu membunuh lebih dari 70 juta atau 70 ribu, 700 ribu. Itu nggak kelihatan. Kita dapat yang rajin saja, yang meneliti baru dapat dokumen dengan foto, ya, pembunuhan di camp orang-orang Palestina dibunuh oleh Yahudi plus Syiah kerjasama di perbatasan Syria. Itu kalau dulu agak susah dapatnya orang yang serius. Kalau sekarang orang awam bisa melihat itu. Begitu. Ini situasi saudara kita dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan. Ya demi Allah mereka nggak akan sanggup menghancurkan orang Arab, orang Palestina, terutama orang Islam. Orang Islam ini 1 miliar lebih. Mereka mau bunuhin semua. Ya. Indonesia masih belum ke sana. Indonesia aja ada 280 juta. Begitu. Jadi mereka sedang menghayal. Sampai nanti hayalan mereka sedang menunggu Mesia atau Dajjal. Sampai mereka jadi pengikut. 70 ribu pengikut Dajjal adalah Yahudi dalam satu hadis. Ya, begitu. Nah ini mereka sedang menyusun. Di hadis 40-40 ada itu, dan banyak sudah di hadis-hadis akhir zaman. Ya, begitu. Jika sudah ada pertanyaan, biar ini silakan angkat tangan saja, tulis, ibu-ibu tulis boleh, agar kita, ya silakan. Bisa kedengeran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya sedikit ya Ustaz. Kan sudah banyak negara-negara muslim di sekitar Israel, negara Israel. Nah, banyak muslim, ada negara kita, ada Saudi, ada negara Afghanistan, mungkin di situ ada macam-macam negara Islam. Nah, yang jadi pertanyaan itu negaranya, mungkin secara pertahanan negara Israel Yahudi itu kecil katanya dibandingkan negara-negara muslim yang luas banget itu. Ada Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Arab dan sekitarnya. Nah,
Kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa kalau negara-negara muslim di sana itu tidak bersatu atau mengumpul dia semua sehingga Israel itu rebut semua dan menjadi suatu kota muslim? Apa itu seperti itu? Apa yang menyebabkan itu mereka tidak berani melawan orang-orang Yahudi tersebut? Mungkin saya salah setelah menjadi orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab. Silakan yang punya pertanyaan nanti. Jazakallahu khairan pertanyaannya dari Pak Bapak Denny ya. Ini juga jadi pertanyaan saya. Termenung saya melihat kayak fenomena seperti ini. Tapi pelan-pelan saya mendapat jawaban. Pertama kita harus cari jawaban dari Al-Quran semampunya walaupun sekedar makna. Atau dari hadis. Waktu di hadis nomor 7 Sahih Bukhari, dalam hadis itu ada dialog antara Abu Sufyan dan Heraklius. Heraklius raja Romawi ingin tahu tentang Muhammad, tentang Nabi. Dia juga berdasarkan mimpi dan para ahli nujum. Ahli nujum menyatakan bahwa akan ada nabi baru mendatang dari kalangan ini. Nah, datanglah Abu Sufyan lalu ditanya. Salah satu pertanyaannya selain apakah dia zu nasabin, punya nasab? Ya, nasab dia bagus. Ya, terus bagaimana peperangan kamu dengannya, melawannya? Apa jawab Abu Sufyan? Ya, peperangan kami, so Abu Sufyan masih kafir. Ya, pada saat itu masih musyrik. Peperangan kami dengannya, dengan Muhammad SAW, kadang-kala kami menang, kadang-kala dia menang. Ini kunci. Walaupun Islam benar, enggak ada jaminan menang terus dalam perang, karena sudah dikunci di sini. Apa hubungannya dengan keadaan Yahudi dan kita? Yahudi pernah diserang beberapa kali, kalau nggak salah 3 kali peperangan. Ada peperangan 6 hari dan lain-lain. Dari peperangan 3 hari, Arab kalah lagi, baru menang sekali doang Mesir di perbatasan Sinai. Silakan lihat sejarah. Kenapa kalah? Padahal sudah Lebanon, Syria, Mesir nyerang langsung, kalah. Di padang pasir kalah, pesawat juga kalah, semua kalah. 2 kali itu kalah. Itu satu. Dari pengalaman itu mereka mempelajari kenapa kok kita kalah? Karena Yahudi walaupun kecil, backingannya gede. Backingannya Amerika, British, Prancis. Ini negara punya nuklir semua ini. Ya, nuklirnya nggak tanggung-tanggung. Bisa ribuan atau jutaan kali kekuatan Hiroshima kalau mereka nyebar pakai. Hiroshima nggak ada apa-apanya. Hiroshima Nagasaki nggak ada apa-apanya. Itu bom atom kecil itu. Ya, ini backup mereka. Para pemimpin sekitar Arab itu bukan tidak memikirkan. Zaman itu ada juga, saya pernah dulu karena saya masih belum kenal manhaj salaf, saya sering baca buku-bukunya Ikhwanul Muslimin. Ada pengkhianatan di dalam itu juga. Jadi pasukan Ikhwanul Muslimin itu sudah di depan, berhadapan langsung dengan Yahudi, tapi dihianati dengan nasionalis. Suplai nggak dibantu, mereka ditinggalkan, akhirnya ada pengkhianat. Ingat, musuh yang paling berat adalah musuh-musuh dalam selimut. Kita nembak ke depan, tetap dan nembak kita dari belakang, itu yang berat. Dan coba deh, kalau musuh dari depan udah jelas, kita hati-hati. Kalau musuh teman kita nembak kita, itu yang berat. Baik logistik, peluru nggak dibantu. Ini versinya Ikhwanul Muslimin. Saya pernah baca itu. Ya, karena mereka juga takut di dalam negerinya kalau mereka menang, pemerintahan digulingkan ini dulu. Pemerintah ini kan togut dulu.
umaro ini togut. Ya, jadi daripada mereka togut ini ngebunuhin para ikhwanul muslimin, disuruh perang, habis itu nggak dibantu. Jadi bukan pakai tangan dia. Nah begitu. Setiap negara Arab di sana nggak lepas dari konflik dalam negerinya. Bagaimana mereka mau melawan Yahudi Israel? Kita panggil Yahudi ya, karena Israel ini ada perdebatan. Dia nyatut nama itu. Jadi kaum Yahudi ini pintar. Maka para pemimpin seperti sekarang Muhammad bin Salman, terus Presiden Mesir sekarang agak vakum, tapi mereka berusaha dalam segi politik. Ya, jihad memang dalam ini berbagai macam. Ada binafs, bilmal, dengan harta, dengan dirinya, senjata, dan dengan lisan. Mereka ngomong di majelis-majelis internasional, ke PBB, mereka jihad juga itu bentuk bantuan yang mereka mampu. Karena mereka kalah beberapa kali. Ya, ini nggak mudah. Ya, ini urusan besar, bukan urusan kita ini. Ya, urusan para pemimpin, a'immatul muslimin. Nggak boleh mereka, mari kita serang, selamatkan Gaza. Lalu balikannya seluruh rakyat Saudi yang di Makkah, yang di Madinah dihancurin. Gak boleh juga. Itu mudarat lebih besar. Jadi ada dua mudarat ditimbang, mana yang kecil, mana yang besar. Ya begitu. Bukan mereka membiarkan juga. Mereka berusaha menekan Amerika waktu pertemuan negara Islam tuh ada 56 apa. Terus utusannya adalah Presiden kita Jokowi. Biden malah ngomong cuaca. Emang nggak didengerin. Biden ini Amerika ini sedang ada menganalisa orang Amerika juga. Dia bilang Amerika ini sudah seluruh superpower, seluruh empire, seluruh dinasti ada masa jenuhnya. Islam pernah menguasai hampir seluruh dunia, hampir separuh lebih, ya, lalu turun. Mongolia ya, Genghis Khan itu hampir mentok lalu turun. Ini kekuasaan Kristen yang diwakili oleh Amerika. Ini sudah masa-masa insya Allah hampir runtuh. Cuma sabar. Ya, baik runtuhnya dari peperangan seperti ini yang mahal, yang menghabiskan dana, atau dari dalam rakyatnya sudah benci dengan pimpinan yang kayak gini, mereka yang akan demo-demo terus. Itu urusan Allah. Jadi ada analisa bahwa kadang-kadang kehancuran suatu negeri bukan karena dia perang begini, bukan, di dalamnya. Apa contohnya? Ada nggak sirahnya? Ada. Waktu Rasulullah mengirim surat ke Heraklius baca suratnya, lalu disimpan baik-baik surat itu sampai turun-temurun ke raja-raja Romawi, sampai ke Eropa, sampai diantaranya Khalifah mendapatkan surat Nabi ke Heraklius. Kalau Raja Persia langsung disobek, suratnya dibuang, dicampakkan. Maka Nabi SAW mendoakan, ya Allah akan merobek-robek kerajaannya. Benar. Bagaimana? Apakah Islam datang mau menghancurkan? Tidak. Pada saat raja itu sedang berkuasa, anaknya menggulingkan, dibunuh dia. Terus begitu. Jadi dari dalam itu kehancuran. Persia hancur dengan doa Nabi, bukan dengan kekuatan militer. Sekarang ada alat atau ada silah, ya, doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Orang kafir nggak punya itu. Dia punya nuklir, tapi dia nggak punya doa. Doa kepada Allah. Ini yang ada di hati antum semua. Ini yang ada di antum setiap muslim. 1 miliar muslim angkat tangan berdoa setiap sholat.
dalam sholat, di luar sholat, kunut nazilah, ini yang akan menghancurkan kekuatan kafir. Kalau kita yakin dan kalau kita amalkan. Ada yang nggak yakin, ya makanya ngamalinnya setengah-setengah. Ada yang yakin tapi malas. Yakin dia doa itu bagus tapi malas, nggak ada kesempatan. Sibuknya doa istiqoroh aja. Ya nyari pasangan kalau yang muda ya. Yang tua juga mungkin ada lagi masih nyari pasangan, ya saya juga nggak tahu itu. Istiqoroh terus nggak selesai-selesai. Ya doalah untuk kaum muslimin Palestina. Ya bukan nggak boleh, doa-doa yang lain boleh. Tapi doa antum sedang diperlukan. Nah, negara-negara sekeliling itu, saya ada di sini, itu ngebantu, bukan tidak ngebantu. Ya, seperti Saudi saja, sebagai data ini ya, kita bicara data, bahwa mereka itu membantu triliunan. Ya, triliunan. Kalau ya kita mau tahu, triliunan itu mengalir ke Palestina, walaupun mereka tidak perang secara langsung. Ya, jadi kita berhusnuzon terhadap negara-negara Islam yang kelihatannya dia, ya, kita gergetan karena kita orang kecil, nggak tahu mereka. Ngumpulin ahli militernya, misalkan ini presiden nih duduk gini, nggak kayak kita ngelamun buka HP Google, bukan gitu. Dia kumpulkan, ini ahli militer, ini ahli ekonomi, ini ahli logistik, ini ulamanya, ini lain-lain. Duduk gimana nih, kita bisa perang nggak? Nanti militer perang lawan siapa? Tuan ini Yahudi nih, gimana? Hitung kekuatan kita berapa? Siapa yang mendukung kita? Mereka nggak ngasih nasihat. Ya, ini kekuatan kita punya senjata kayak gini. Kekuatan mereka kayak gitu. Perang yang lalu kita kalah, beberapa negara Islam kalah kayak gini. Gitu. Jadi tidak sesimpel yang kita pikirkan. Sekarang kita duduk memikirkan. Saya pernah jumpa Muhammad Rum. Ini umur saya tahu kan Muhammad Rum siapa? Ada perjanjian Rum atau zaman transisi kemerdekaan Indonesia, Mr. Rum, tokoh sejarah itu. Saya jumpa waktu pertemuan di Rawamangun, HMI. Saya masih STM kelas 3, nggak boleh masuk, tapi karena kita udah dekat dengan abang-abang mahasiswa, saya boleh masuk. Di situ Muhammad Rum ditanya dengan kritis oleh para mahasiswa tentang pasal itu adalah asas tunggal. Kenapa Islam mau dihapus? Muhammad Rum tuh merah, dia putih ya, orangnya putih, cerdas itu kelihatan, umurnya udah tua waktu itu, merah mata, muka, orangnya putih. Kamu ini anak-anak muda baru lahir sudah ngeritik founder, para pemimpin kita tentang Pancasila. Kamu enak sekarang cerita kayak gini, perut kamu kenyang. Kami menyusun Pancasila dalam keadaan senjata di kepala-kepala kami, peluru di kepala-kepala kami. Begitu secara garis besar kayak gitu. Tidak bisa. Ya, kami runtuhkan kata-kata itu untuk persatuan, agar kita tidak berlama-lamaan perang di dalam negeri kita. Kita ingin menikmati kemerdekaan. Yang jelas Pancasila nggak melarang kamu menjalankan syariat Islam semampu kamu. Sholat yang berapa ada larang? Apa ada pasal Pancasila melarang sholat berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain? Tidak. Sudah jangan jadi alasan, jangan jadi pertentangan terus. Itu. Jadi pelaku sejarah beda dengan kita yang di luar. Pelaku sejarah, para pemimpin itu memang kelihatannya, kalau kita kan kesel kita, kenapa sih? Ya kan kayak tadi itu benar, itu saya juga begitu. Kenapa sih, untuk apa itu mamerin tiap tahun parade militer? Begitu diperlukan pada diam.
pada nggak bantu saudaranya. Ya, bantulah saudaranya. Ya, hancurkan itu Yahudi. Laknatullah. Ya kalau kekuatan di tangan antum udah perang terus tuh. Ya kan, kalau saya punya militer nih, sifat saya kayak gitu. Hajar, udah. Dianya duduk habis nyuruh. Kan kasihan kan prajurit yang di depan itu, ninggalin istri, peluk-pelukan, ninggalin anak. Pemimpin cuma ngomong sikat, udah habis itu ngopi lagi dia. Yang komandannya siapa? Sikat, kapan? Besok siap, laksanakan. Prajuritnya pontang-panting, baru nikah dan baru cerai, belum urusan surat-surat, sekarang berangkat. Begitu urutan dari satu kata, ya perlu pelaksanaan yang begitu. Ya ini satu pertanyaan, jadi topik ini bagus. Itu juga pikiran saya lama, saya gali-gali itu. Jadi tidak sesederhana, dan tidak boleh kita cepat-cepat menuduh ini ya, memang nih Saudi antek-antek Amerika nih, ya antesan ini diem aja. Ya kita lihat di sini, saya masih cari halamannya, ya bahwa selama ini dan beberapa tahun kebelakangan, walaupun di sini jelaskan selama 2 dekade terakhir Arab Saudi telah menyumbangkan lebih dari 6,5 miliar dolar. Berapa rupiah tuh? 6,5 miliar dolar. Tapi kebayangkan yang biasa main dolar kebayang. Kalau saya nggak bayang itu, saya mainnya rupiah masalahnya. Berapa rupiah itu? Saya pengen tahu rupiahnya berapa. 15 triliun itu. Antara tahun 2000-2020 Arab Saudi telah memberikan bantuan lebih dari 6 miliar dolar. Sekian banyak rinciannya. Di mana sekitar 250 juta dolar dilokasikan ke badan bantuan pekerja PBD dan lain-lain. Saat pandemi mendunia saja bulan Mei 2020 menyumbang 2,66 juta. Itu bukan perang Covid. Ya, begitu. Jadi banyak sekali sumbangan-sumbangan yang jihad berupa mal. Kan ada Al-Qur'annya. Binafs, bilmal, bilisan, dengan lisan. Kalau kita antara lisan dan doa termasuk lisan itu. Kalau mal juga enggak kan? Ya enggak seberapa dibanding Saudi begitu maksudnya. Kita kumpulin ini aja, masya Allah kan. Pelaksanaannya lama dan lain-lain begitu. Jadi itu mari kita melihat kemampuan ya pribadi. Kalau pertanyaan itu sekedar pertanyaan, tidak diiringi dengan suuzon terutama kepada kaum muslimin di Saudi, nggak apa-apa. Tapi kalau diiringi dengan ini pengecut, ini antek-antek Amerika, ini jangan. Di sana ada ulama, ya. Di sana ada ulama dan mereka penjaga Haramain, 2 kota suci, ya. Jangan, kita jaga lisan kita, tulisan kita. Untuk Mesir gimana? Ya sama, Mesir juga. Mesir itu umat Islam, pimpinannya orang Islam, ya. Jangan, biar tahan mulut kita. Ya, saya tidak menyatakan Bapak yang bertanya seperti itu, tapi ini pertanyaan bagus sekali. Ya, karena kita akan angkat di bincang-bincang ini. Ya, saya rasa cukup dulu, nanti bisa tanya yang lain. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Mungkin ada pertanyaan masuk. Nah, bagaimana cara kita untuk menahan rasa giro, menggebu-gebu untuk melihat kejahatan Yahudi? Khawatir kita seperti yang pernah kita jelaskan terkait dengan bibit-bibit teroris di negara kita.
Bagaimana cara kita menahan rasa giroh bergebu-gebu untuk menahan kejahatan Yahudi? Waktu kita seperti yang pernah jelaskan bahwa bibit-bibit teroris bergerak kita terus sendiri. Ya, ini penting sekali pertanyaan ini. Dua pertanyaan, alhamdulillah. Di mana situasi politik keadaan umat Islam bisa memicu mencetak orang yang tadinya lemah lembut jadi keras, jadi teroris. Itu ada. Jangankan itu, bekas Perdana Menteri Yahudi Israel Zionis, bukan Israel asli, itu ditanya, dia bekas Perdana Menteri, saya namanya lupa, Uhud atau siapa gitu. Dia ditanya, bagaimana posisi kamu kalau kamu seakan kamu jadi orang Palestina sekarang? Oh, saya akan jadi teroris. Itu jawaban jujur, itu asli, itu jujur. Kalau orang ditekan terus timbul sifat pemberontakan. Dulu zaman Afghanistan, JI merekrut orang dengan ditampilkan penyiksaan, pemboman Rusia terhadap Afghanistan untuk mencetak, menggalang, ya saya pribadi hampir 22 tahun di JI. Dulu belum JI, namanya DI. Ya, kita ekstrim banget. Saya belum kenal JI saja sudah, karena saya hidup di Jakarta keras, itu mental pemberontaknya udah ada. Ya. Saya lihat tukang beca dipukulin oleh Satpol PP, maaf yang kerja di Satpol PP, nggak ada hubungan dengan ini. Itu sampai kakinya hampir patah. Cuman dia narik beca, dia nggak tahu area yang sudah bebas beca, dia masuk situ atau belaga nggak tahu, terserah lah itu. Yang jelas saya melihat itu langsung mental saya benci kepada pemerintahan daerah waktu itu, Jakarta, Al-Sadikin. Ya, saya lahir tahun 63. Jakarta masih masuk beca, itu Jalan Tamrin masih langgeng, masih bisa jalan kaki. Itu menimbulkan dari pribadi ini. Masuklah kasus Afgan. Di Afghanistan orang kayak saya melihat satu foto doang, ya 2 foto lah. Habis saya kursus bahasa Arab tahun itu 80-an di Al-Azhar, saya kursus keluar, saya lihat ada 2 foto dari jauh. Ya, saya lihat foto pertama, wanita cantik pakai, dulu belum ada niqab ya, ditutup gitu aja. Cantik sekali, saya nggak pernah lihat wanita kayak gini. Ini orang Afgan katanya. Sebelahnya dia buka, itu penutupnya itu hancur mukanya. Tulisannya sedikit sekali. Ini hasil kejahatan Rusia. Mendidih darah saya. Ya, kalau ada orang Rusia pada saat itu mungkin saya kejar-kejar walaupun saya kalah. Itu mendidih seorang anak muda Muslim untuk girah membela saudaranya, walaupun Afghanistan saya nggak tahu di mana. Dan saya belum kenal gerakan JI atau DI, belum, masih kursus-kursus, masih belajar. Ya, tahun 80-an, saya ingat itu. Bagaimana sekarang video di depan mata, ya, anak bayi, badannya berantakan hancur, orang tua yang disiksa, bapak-bapak yang belum tentu berjihad ditelanjangi, dibawa ke lapangan, dieksekusi. Itu bagaimana darah tidak mendidih. Nandanya kita nasihatin anak-anak kita yang akses ke HP mudah, dan mereka terutama remaja, dinasehatin. Nah, saya tahu kamu cinta Islam, saya tahu kamu ingin berjuang. Kalau kamu melihat itu terpanggil, tidak ada jalan lain kecuali kamu niat berjihad di jalan Allah. Kasih hadisnya walaupun bil makna, barang siapa tidak pernah berjihad dan tidak pernah niat berjihad, maka dia mati dalam membawa salah satu sifat kemunafikan. Bangkitkan. Tapi jihad ada rukun dan syaratnya. Nggak boleh sembarangan.
Nggak boleh cari jamaah yang ngebaiat langsung berangkatkan ke Palestina, tidak boleh. Jihad melawan Palestina melalui hukumah yang resmi, itu penting. Hukumah adalah pemerintahan, karena jihad ini nggak mudah. Peluru satu saja itu mahal, pistol, senapan, kesehatan, seragam. Jihad itu piciknya, jihad yang resmi kan harus bawa bendera. Ya, kamu harus ada liwat bendera. Yang kamu pegang bendera siapa nanti? Pimpinan kamu siapa? Ada syarat dan rukun. Semangatnya jangan digembosin, semangatin jihad yang benar. Nah kamu, kalau kamu punya uang kamu sumbangkan, kamu belajar. Ya, Ibnu Umar ini berdiri, salah satu ya ibunya Bapak Aulia, istrinya Pak Umar, baru mau memperkenalkan tanah ini, tanah sekolah kita ini. Ya, saya bersama anaknya Pak Aulia Umar dan ibu di belakang, istrinya Pak Aulia juga, baru melihat tanah terus pulang. Dalam perjalanan ibu cerita, Ustaz, ya Bu, ibu baru dengar berita sekitar puluhan penghafal Quran di Palestina dibunuh. Saya mendidih juga dengar itu. Begitu ya, iya, mereka kayak sengaja menyisir para pemuda penghafal Quran. Sedih. Ya udah Bu, insya Allah ibu bikin sekolah ini nih, kita cetak penghafal Quran untuk menggantikan yang dibunuh di sana, kita cetak di sini. Selagi nggak dibunuhin di sini juga. Begitu. Ibu itu tenang. Ibu nggak boleh tinggalnya di sini. Ya semoga Ustaz sekolah cepat bangunnya, insya Allah. Walaupun nggak 100% menghafal Quran, sekurang-kurangnya ada. Di sana dibunuh, kita cetak di sini. Kita semangat di sini. Anak muda di sana dibunuhin. Anak muda-muda yang punya gira seperti ini diarahkan yang benar. Jangan jadi problem lagi. Dia ceritanya semangat, ingin menyelesaikan masalah. Dia ngebom sana, ngebom sini, itu tambah problem lagi. Kok bencinya Yahudi yang dibom pemerintah Indonesia, tentaranya, polisinya nggak ada urusan, posansip lagi security, ini nggak ada urusan, nggak boleh. Ini salah sasaran. Baca ayatnya benar, ya, idatnya benar, ya, dat. Wa'idu mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri dengan kekuatan. Ya, anak muda boleh belajar silat, belajar kungfu, qital qorib istilahnya dulu. Belajar menembak resmi, daftar ke polisi, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan pakai senapan yang ilegal, ketangkap teroris itu sekarang nih. Datang ke bagian ketentaraan ada itu. Bagian persiapan. Itu datang. Pak, saya ingin pandai menembak, bayar, lisensinya ada. Di Australia saya pernah belajar menembak, ada lisensinya. Paintball boleh, paintball juga resmi di Australia resmi, kita punya seragam dan lain-lain. Di sini kalau ada seperti itu, salurkan seperti itu boleh. Yang penting legal, jangan dicurigai jadi teroris. Ya ujung-ujungnya belum ke Palestina, nongkrong 10 tahun di penjara Indonesia, boro-boro jumpa Israel. Ya tadi itu ketemu Israel pesek lagi. Ya di pesek siksaannya lebih berat, ya kan, lebih kejam kadang-kadang. Dulu yang paling kejam tuh tentara Belanda hitam dari Ambon sana. Ya maaf, itu yang Kristen, yang Islam orang Ambon bagus. Tentara Ambon itu, Knil namanya, dari Nepal. Itu lebih kejam dari tentara Belanda bule, siksaan dan lain-lain. Itu dialami. Kecuali yang dari Palestina masuk Islam. Oh, dari Pakistan dilihat kok takbir, akhirnya mereka Islam. Membelot dari Nil ke Nil, mereka jadi tentara pejuang Indonesia. Ada yang disiksa dulu, ya karena membelot. Nah, jadi untuk menyalurkan semangat pemuda yang melihat video-video, ya, medsos, kekejaman Yahudi Zionis, Israel Zionis, kita harus duduk dengan tenang. Lihat gelisahnya anak,
Tiap habis bisa. Kamu ngaji di mana nak? Siapa guru kamu? Ya, bukunya apa nak? Ya, kalau pergi kemana? Saya mau latihan mau kemana? Karena sekarang ini orang-orang yang masih mencari pengikut, ya, meminta anak-anak ini bayat, habis bayat ditaruh di camp, di hutan, dilatih, atau ngilang. Belum tentu ke Palestina. Nanti amaliyatnya di Indonesia. Itu yang kita kerjakan dulu. Tapi kalau kita ke Afgan, ada 10 tahun di Afgan, ada 5 tahun di Afgan. Ya waktu itu kasusnya Afgan, Palestina agak reda waktu itu. Ya sekarang ini Palestina. Kalau ada lembaga resmi seperti bantuan resmi dari Indonesia yang tercatat, silakan. Kalau ini anak memang benar mau jihad, ibunya setuju, minta doa ibunya, ibu setuju, ya berangkat aja nak. Daripada sini nyusahin kamu, ya kan? Berangkat kamu, mudah-mudahan cair cepet. Ya, nggak mau dah kalau gitu. Kalau disuruh biasanya anak takut. Ya bentar-bentar mau ke Palestina, bentar-bentar mau ke Palestina. Akhirnya ibunya kesel, sudah berangkat sana. Ya, akhirnya takut. Nah, itu. Dan jihad syar'i harus izin orang tua. Karena ada hadis, ada orang mau berangkat jihad, ya, jumpa Nabi. Apakah ada ibu ayah kamu? Ada. Mereka nangis. Aku tinggalkan. Balik kamu jihad dengan mereka. Artinya jihad dampingin hidup mereka. Itu jihad resmi syar'i dengan Nabi. Ingat, jihad resmi syar'i dengan Nabi harus minta izin orang tua. Apalagi sekarang jihadnya masih setengah resmi, setengah syar'i dan lain-lain. Izin orang tua wajib. Ya, walaupun pemerintah juga menerima angkatan bersenjata, memilih-milih anak sayangan, anak cuma satu kayak nggak boleh. Mereka memahami itu. Ya, begitu. Demikian. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya. Ya. Kita tahu material maupun moral ya. Nah ini terkait netizen Indonesia ini di presnya Benyamin Netanyahu ini sangat diwaspadai karena banyak membuat mental prajurit Zionis ini banyak yang kena mental karena kata-katanya di media sosial. Apakah kita bisa jihad melalui media sosial dengan seperti itu? Ya. Benar. Ya, apakah jihad berbentuk komentar, ya, netizen Indonesia atau hacker, bagaimana tinjauannya? Kalau dilihat sirah, Rasulullah itu begitu jihad, ada bagian infanteri, kavaleri, ya, pasukan jalan kaki, pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan tombak, pasukan penyembuh yang luka-luka, pasukan masak, pasukan syair. Nah, jadi orang Quraisy syair menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya penyair, saya lupa namanya. Fulan balas, gitu. Maka bersairlah dia, suaranya besar, dia bersair. Kadang-kadang Nabi balas juga sendiri, ya. Ana ibnul Abdul Muthalib wala kadzab. Aku anak Abdul Muthalib dan tidak dusta. Ada di antara wala fahar, tanpa sombong. Begitu. Ya saya berharap netizen ini mirip syair itu. Kalau mereka pakai komen yang menjelek-jelekan, yang menghina Islam, merendahkan orang Palestina, ya kita balas boleh semampunya, tapi jangan berlebihan. Ya, idfa billati ya ahsan as-sayyi'ah.
tolak, idfa billadzi ahsan, tolak dengan cara yang baik keburukan itu. Jangan mereka ngomong F, S, S seluruh binatang dan kamu juga begitu. Jangan. Jaga. Jangan pakai kata-kata yang F, tahu kan F? Yang nggak usah dijelaskan, yang penting tahu kan bahasa Inggris tuh. S atau nama-nama binatang, nama. Nggak boleh kita pakai itu. Kita jaga orang Islam. Ya kita jaga marwah kita. Boleh kata-kata yang menyakitkan, tapi tidak boleh kata-kata yang lucah, jorok, yang tidak benar, tidak boleh. Ini sama dengan mereka kalau begitu kita. Mereka pakai F, kita pakai F kali 10 lagi. Mereka pakai S, kita pakai S. Nggak boleh. Mereka begitu, itulah mereka. Tapi kita tetap. Rasulullah syairnya bagus. Tidak ikut mereka. Mungkin mereka menghina Rasulullah sebelumnya kan. Rasulullah cukup aku anak Abdul Muthalib ya, dan tidak bohong. Begitu. Seperti itu. Jadi netizen alhamdulillah ambil bagian dalam bab ini, boleh silakan. Bikin stres itu tentara-tentara dia pers. Tentara-tentara yang pakai istilahnya nepi. Karena mereka nggak ada akidah. Jorok sekali hidupnya, bobrok sekali mentalnya. Mereka bisa pasang mortar sambil ketawa-tawa, senyum-senyum. Padahal di sana mortarnya dia itu sedang menghukum, sedang menghancurkan anak di rumah sakit. Mereka senyum-senyum. Padahal mereka tahu itu. Nggak mungkin mereka nggak tahu kekuatan mortar, peluru kendali dan lain-lain. Boleh itu, insya Allah. Tapi jaga idfa billati ya ahsan as-sayyi'ah. Tolak dengan cara yang baik keburukan itu. Mereka buruk komennya, mereka jelek-jelekin kita, tapi kita tidak boleh, ya. Kita tetap jaga akhlak seorang Islam. Kalau boleh, kamu adalah monyet dan babi karena menurut Quran memang ada itu seperti itu. Kamu bangsa ini itu karena Al-Quran menyamang mereka. Yang ada di Quran boleh dikutip, ya. Tapi yang nggak ada jangan. Kasih kamu pembohong, penakut dan lain-lain. Banyak kata-kata itu. Nih ulama 76 itu tidak ada kata bagus untuk Yahudi laknatullah dari Al-Quran. 76 karakter buruk semua. Seluruh keburukan ada pada mereka. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang lain lagi. Mungkin para ulama ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, sambil nunggu pertanyaan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin.
Muslimin ya. Sejarah secara singkat. Ya. Ikhwanul Muslimin secara garis besar ada beberapa fase. Fase Hasan al-Banna, fase Said Qutb, fase Surur, Zainal Abidin Sururi. Ini Ikhwanul Muslimin semua. Kalau fase al-Banna, dia masuk parlementer seperti di Indonesia dulu Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Nasir, atau sekarang ini masuk kepada PKS dan lain-lain. Itu parlementer, berjuang melalui politik ya. Fase Said Qutb tidak ingin parlementer, dia ingin jihad ya. Jadi menegakkan Islam di negeri kaum muslim dengan jihad. Makanya dia menulis tulisan banyak seperti Ma'alim Fitarik, Islam di Persimpangan Jalan, dan fi Jalil Quran banyak sisipan ayatnya tentang jihad ya. Itu Said Qutb sampai di eksekusi di tiang gantungan. Itu fahamnya Khawarij, mengkafirkan ya umat. Banyak sekali yang tidak sepaham dengan metode dia berpikir dalam menegakkan Islam, bisa keluar dari Islam begitu. Lalu masuk fase Surur, Zainal Abidin As-Surur masih hidup sekarang. Ini fase di mana orang Ikhwanul Muslimin mendekati tokohnya. Ini pernah tinggal di Saudi Arabia, melihat gerakan atau pelajaran salafi dalam berakidah, bermanhaj, ibadah, lalu diadopsi perilaku itu ya, kitab-kitabnya juga, kajiannya, akidahnya, tapi manhajnya masih kebaca ya, mereka masih berpolitik. Tokoh-tokohnya adalah selain Zainal Abidin As-Surur, yaitu Al-Audah, Said Al-Qarni yang sudah taubat katanya, Aid Al-Qarni dan lain-lain. Ini sekarang masih ada ini, Salman Audah dan lain-lain. Ini dari Ikhwanul Muslimin juga, gerakan dunianya sumbernya. Kalau di Indonesia, DI dulu mengambil langkah jihadnya Said Qutb. Lalu belakangan JI mengambil Sururi, yang ibadahnya ibadah seperti kaum yang bermanhaj salafus saleh, manhaj salaf, tapi cinta jihad. Mereka memanggil dirinya kami salafi jihadi. Itu aslinya ikhwani yang sudah berasimilasi atau merubah diri ya, menjauhi bid'ah dan lain-lain, tapi jihadnya masih ya, masih mengkritik pemerintah terang-terangan di mimbar. Ya, mereka ada masuk ke Daesh kalau di luar negerinya, Daesh atau ISIS ada itu. Nah, sebagian ke JI di Indonesia. Ya, jadi 3 tingkatan ini masih ada, masih eksis. Yang berpola seperti Said Qutb masih ada. Ya, Ikhwanul Muslimin berpola Said Qutb. Yang masih berpola Hasan al-Banna menyatukan seluruh. Ya, kita berkumpul dengan yang baik-baik, yang kita mufakat. Yang kita tak mufakat nggak usah dibicarakan. Yang penting persatuan. Itu Hasan al-Banna. Masalah masuk pemerintah, parlemen dan lain-lain. Jadi itu ya. Tadi menyebut suaminya maksudnya. Ya, jika suami kita, istri kita, saudara kita terdekat masih dalam terlibat atau berpikiran seperti itu, ya nasihatin pelan-pelan. Kasih buku-buku yang ringan. Ya, yang penting jangan sampai terlibat terorisme. Ya, paham radikal ke arah terorisme.
Kalau terorisme menyusahkan dirinya, anaknya, istrinya. Baiat, ya, hati-hati kalau sudah pakai baiat, infak, nanti jihad, ya. Kalau jihad yang benar, kita semua cinta jihad. Ulama-ulama sampai sekarang cinta jihad, tapi harus benar. Ya, mereka ingin yang benar, begitu. Bukan jihad asal-asalan. Ya. Jihad ujung-ujungnya neraka ada, zaman Nabi ada. Zaman Nabi ada orang pemberani, Nabi cuma bilang ini ahli neraka ini, akhir. Maka diikuti ini orang, karena dia sedang jihad, dibilang ini ahli neraka ini. Sahabat curiga dan diikuti. Benar saja, dia perang paling depan, banyak membunuh orang dan lain-lain. Begitu dia luka, dia nggak kuat, dia tancapkan, maka dia ahli neraka. Begitu, ya. Jadi jihad ini amalan yang agung, amalan agung. Syaratnya kita harus paham, rukunnya kita harus paham. Nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh seorang semangat jihad, baca ayat jihad, yaitu suratul Taubah, suratul Anfal, hafalin dan lain-lain, lalu cari kelompok atau dia jadi pemimpin, bayar semua orang, bayar anak-anak muda, kumpulin dana berangkat. Nggak boleh. Ke hutan dulu, latihan idat katanya, baru nanti berangkat ke Palestina gerombolan. Nggak boleh. Ya, orang yang pernah di dalam kehidupan seperti tahu, merasakan hidup sembunyi-sembunyi, dikejar intel, ya, melihat tukang dagang, wah itu intel, padahal benar-benar tukang dagang, asli tukang somai. Tapi kitanya udah seuzon sama semua orang. Ada orang betulin listrik, liatin sepatunya, diliatin, jangan-jangan intel ini. Hidup kayak gitu nggak enak. Kalau melawan Belanda jelas nih kawan teman sendiri, kadang-kadang hidup gitu di 1 tahun. Dan coba bayangkan, sahabat pernah uzur tidak ikut perang. Ka'ab bin Malik sampai turun surat Taubah karena memang panas dan lain-lain, sampai dia beralasan tertinggal berangkat perang. Nabi marah, pulang dari peperangan diam, tidak menegur, salam tidak dijawab, sampai ada alasan. Yang lain beri alasan. Malik bin Ka'ab atau Nabi Malik, namanya saya lupa, sampai bilang, aku sebenarnya bisa beralasan, tapi bagaimana kalau Allah membongkar? Jadi dia takut Allah ini. Akhirnya dia diam. Kenapa kamu gak ikut? Aku tidak ada alasan. Sudah balik. Tidak ditegur, didiamkan, ditahzir oleh Nabi berhari-hari. Berproses. Pertama kali kasih salam, Nabi dia ngadepin Nabi ke sana, Nabi ke sini. Salam nggak dijawab. Pokoknya diboikot, ditahzir. Sampai dunia itu sempit. Ini zaman Nabi nih. Lalu dia pulang, tahu istri bilang, ya suamiku, aku tidak boleh satu rumah dengan kamu. Cerai, bukan, tidak boleh satu rumah. Akhirnya pisah. Sampai istrinya juga nggak boleh satu rumah. Itu hukuman Nabi untuk orang yang tidak ikut perang syar'i bersama Nabi. Itu berat. Dan yang ikut perang dengan Nabi pulang disambut, ya, kasih makan, silakan, ahlan wa sahlan wal mujahidin, begitu. Itu pun berat. Sahabat ini tahu kalau dia pulang bersama Nabi, pulang perang pasti disambut sama ibu-ibu sama anak-anak, ya, karena jihad syar'i. Lah teroris perginya diam-diam, pulangnya dicari, mau dipenjara. Kalau syahid nggak dibilang syahid, diragukan kesahidannya di medan perang karena tanpa izin orang tua, tanpa izin umara. Pulang nggak disambut di lapangan terbang, ahlan wa sahlan ya mujahidin, ahlan, ini kendaraan kamu, diarak seperti pemain bola yang menangkan. Itu kan enak, habis menangkan bola enak kan, penang pulang main bola untuk menang. Ini mujahid cap teroris, ngumpet pulangnya. Keluarganya aja nggak tahu nongol, loh ada kamu.
Dari mana aja kamu? Rahasia. 10 tahun ngilang, ditanya dari mana aja? Rahasia bu. Pegel ibunya. Bagaimana doa-doa orang tua, keluarga, saudara bisa mengiringi perjalanannya? Ya ini, kalau jihad yang tidak syar'i, ya di sananya berat, pulangnya berat, terus berat, dia terus jadi. Kalau dia dapat pahala, wallahu a'lam. Ya syaratannya amal, sholat, ikhlas, wasawab. Ikhlas karena Allah, asli murni karena Allah, tidak mengharap dunia. Sawab, benar mengikut Rasulullah. Jihad apalagi amalan yang agung, syarat ini harus ada. Itu syarat diterimanya amalnya makbul. 2, ikhlas wasawab. Setelah itu syarat lain sesuai dengan syarat dan rukun. Rukunnya apa, syarat, ya syaratnya apa, semua ibadah ada itu. Ya jadi hati-hati dalam bab semangat ini, ya. Ustaz, bagaimana sikap kita terkait Ikhwanul Muslimin, semisal Hamas dan yang semisalnya yang mereka turun gerak langsung membantu kaum muslimin yang terzolimi. Sedangkan para masyayikh kibar Saudi telah banyak memfatwakan tentang kesalahan dan kekeliruan mereka. Mohon arahnya Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan telah dijawab oleh Syekh Mas'ur Al-Salman, murid Syekh Al-Bani. Saya ringkas saja bahwa sekarang kita nggak mau permasalahkan Hamas ini. Permasalahan sekarang yang lebih besar adalah ini jihad kaum muslimin. Kaum muslimin sedang disembelih oleh Yahudi. Jangan kita terfokus masalah ini terus. Kita tahu ya mereka berjihad melawan penjajah. Taruhlah mereka banyak teori tentang itu, tentang Hamas, ya bahwa dia pernah mendapat bantuan dari Amerika. Amerika setiap tahun menggulirkan. Ini catatan dari Ustadz kita. Iran menggulirkan 1,5 triliun tiap tahun ke Hamas. Iran, Amerika juga, ya. Bentar sambil saya cari. Nah ini berita-berita. Ya ini catatannya dari seorang ustadz yang kita kenal. Kalau saya sebutkan namanya, antum kenal. Dia juga mengutip. Ya. Tapi apakah kita akan ribut di situ saja? Ya. Ulama berbeda pendapat dalam bab ini. Kalau Syekh Mas'ur Al-Salman sudah ini perjuangan umat Islam. Mereka tertindas. Baik sebelum Black ada Hamas. Hamas berdiri tahun berapa itu? Ada yang ingat? Nanti saya catatan. Belum lama Hamas berdiri. Apakah sebelum ada Hamas tidak ada apa-apa? Sabda Satila, pembunuhan dan lain-lain. 1948 Yahudi udah ngebunuhin umat Islam Palestina. Jangan dibalik. Hamas ada, baik itu diciptakan oleh Yahudi atau apa, yang jelas ada dan memerangi. Ada juga fitnah bahwa sebenarnya kalau Hamas diam saja itu nggak akan dibom itu. Jangan berpikir seperti itu. Hamas diam, Hamas ada, Hamas nggak ada. Yahudi sudah punya konsep di bukunya, di kitabnya, bahwa yang namanya Palestina harus dihabiskan. Coba sekarang guru sejarah siapa? Ada di sini guru sejarah. Saya tanya nih, 2 pertanyaan. Kalau bisa jawab, bagus, alhamdulillah. Ada guru sejarah di sini? Ya, Pak Win. Saya tanya Pak Win, siapa yang menemukan benua Amerika? Nah, Columbus. Siapa yang menemukan benua Australia? Hah? Lupa, saya bantu. James Cook.
Begitu sejarah mengajarin kita. Siapa yang menemukan benua Amerika? Nah, sekarang mereka ingin bikin sejarah, siapa yang menemukan Palestina? Yahudi lana tua itu menemukan Palestina. Kita digiring seperti itu. Dari kecil saya hafal itu. Siapa yang menemukan benua Amerika? Columbus. Siapa yang menemukan benua Australia? James Cook. Saya pernah ke Australia, di situ James Cook. Kapalnya tertambat di situ. 17 tahun saya belajar tuh sejarah. Begitu kita dididik. Ya. Ini dalam rangka jawab apa tadi saya sini. Begitu kita didik seperti itu. Ya, Palestina ini dianggap orang Palestina itu sama seperti orang India. Columbus bukan nemukan, di situ udah ada manusia namanya orang Indian. Kok tahu-tahu dia datang nemukan? Itu benua sudah ada orangnya, cuma nggak dianggap orang. Begitu Columbus datang, baru ini benua. Oh, ini benua. Lah orangnya nggak dianggap, oh enggak, itu binatang. India dulu dianggap binatang, boleh diburu, boleh dikerangkai. Australia, aborigin, indigenous itu dianggap binatang, ditangkap, dipisahkan, dibunuh, dipenjara, dipakai untuk bikin jalan, nggak perlu dibunuh. Perempuan-perempuan diperkosa, anaknya dibunuhin, tidak dianggap manusia. Padahal itu benua milik mereka, Allah kasih mereka. Mereka manusia. Australia dikuasai oleh mereka itu. Tato datang kayak Captain Cook, datang Columbus, ngakuin. Kita digiring. Kalau kita sudah ngakuin Amerika ditemukan oleh Columbus, kita ngakuin Australia ditemukan oleh James Cook, lama-lama kita ngakuin Palestina ditemukan oleh Yahudi tahun segini. Sama. Ya, ada Palestina tapi ya kayak aborigin masih ada. Saya 17 tahun saya lihat di Perth, ya emper-emperan. Ya, nggak ada yang jadi lawyer, nggak ada yang jadi ini. Mereka dikasih duit mabok. Mau kerja nggak mau kerja dikasih sekitar sekarang ini mungkin 20 juta sebulan, nganggur. Akhirnya digunakan untuk minum, mati, membusuk dan lain-lain. Nggak ada konsep pendidikan. Mereka dimanja, bukan dibunuhin sekarang, dibunuh dengan duit, tapi nggak dikasih cara menggunakan duit. 20 juta, 15 juta sebulan. Ini kejahatan ya, orang kulit putih Eropa ini. Dan dia ingin menggiring mental kita ya bahwa orang penduduk asli bukan orang. Kita kalau kalah nih, kalau Belanda sampai sekarang masih megang, kita nggak dianggap manusia. Indonesia ditemukan oleh Belanda. Siapa gitu tahun segini? Ya, New Zealand penduduk aslinya itu Maori. Sampai sekarang orang Maori cuma nari-nari doang, nggak ada punya peran penting. India itu orang Belanda mau ke India mampir ke Indonesia, dibilang ini Hindia Belanda, dianggap ini India padahal bukan India, tujuannya ke India, mereka nyasar ke Indonesia. Ini semua penjajah. Makanya waktu ceasefire Biden Amerika utusannya memveto. Kenapa? Karena konsep mereka sama dengan Israel Yahudi sekarang. Mereka biarnya orang-orang yang ambil tanah, menduduki, memiliki. Itu Amerika. Itu British. Australia dulu orang England, orang Inggris punya masalah ekonomi, miskin, pada curi telur, nyuri roti, lalu mencari penjaraan. Maka dicarilah penjaraan seperti Pulau Buru ya. Waktunya mungkin kesimpulan. Ya, nah. Sudah berapa menit lagi? Tinggal berapa menit lagi? Iya, tinggal 3 menit.
Nah, Australia itu kayak pulau buruh, kayak Nusa Kambangan, bukan pulau buruh, Nusa Kambangan. Cuman kan Nusa Kambangan ini kecil, ini sana benua jadi Nusa Kambangan. Yang datang ke Australia itu konflik. Saya pernah lihat di museum catatan para kriminal, konflik namanya, nyolong telur, nyolong roti, ringan-ringan, tapi hukumannya dibuang ke benua. Kayak sekarang Nusa Kambangan. Lama-lama mereka menguasai, lama-lama punya Australia, lama-lama diakui oleh British sebagai Commonwealth, negara persemakmuran. Begitu prosesnya. Jadi wajar, bukan wajar, ya itulah Amerika memveto ceasefire dalam rangka menyelamatkan orang Palestina. Ya, gitu. Ya ini karena sudah sampai ke penghujung. Jadi Ikhwanul Muslimin tadi ada jawaban sedikit. Jadi kita nggak perlu mikirkan lagi tentang asal dari Hamas. Ya, kita ikut ulama besar silakan, tapi ulama juga berselisih. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana menolong mereka. Realitasnya mereka nggak murni mungkin, bukan salafi manhaj, ya masih ke bawah Ikhwanul Muslimin silakan. Ya, masih ikut bantuan Syiah, itu urusan mereka. Tapi mereka berjuang, ya mereka dizolimi, kita bela orang yang sedang dizolimi. Ya, kalau mereka menang, Palestina dipegang oleh mereka, ya kita dakwakan. Mari kembali kepada manhaj yang benar, begitu. Itu urusan ulama lagi. Malah mungkin mereka dengar ucapan kita. Ulama aja nggak didengar, mereka udah punya prinsip tuh. Sekarang kita doakan orang yang dizolimi dari kalangan umat Islam. Ya kita bukan membantu Hamas. Ya Hamas mungkin nggak perlu bantuan kita. Hamas juga nggak perlu pembenaran. Silakan, sejarah itu banyak. Ini saya buka sebetulnya, tapi waktunya sudah sempit. Yaitu Hamas berdirinya kapan? Yang tadi saya bilang, ini seorang Ustadz Salafi ini menjelaskan, ya, bahwa Hamas mendapat bantuan triliunan dari Syiah, ya, dari Amerika bahkan membantu, ya. Jadi dalam bab ini terserah seseorang mau berpihak kemana. Yang jelas kita bersatu sebagaimana nasihat Ustadz kita, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, fokus kepada jihad umat Islam. Ya, jihad umat Islam sedang melawan Yahudi, itu saja. Bantu kemanusiaannya saja, nggak usah ke militer. Militer biar urusan G to G. Nggak boleh seorang beli senjata kirim sana, nggak boleh. Itu pemerintah ke pemerintah. Kalau saudara ngumpulin duit beli senjata, itu kena pelanggaran traffic, ya, perjalanan senjata dilihat itu. Ya, bukan itu kita membantu. Kita membantu kemanusiaan, rumah sakit tuh, rumah sakit Indonesia, anak-anak bayi, itu saja. Ya. Jadi masalah Hamas ini ya itu saja yang saya bisa jawab, bahwa mereka adalah pejuang, walaupun konsep perjuangannya masih banyak salahnya, ya, dari segi akidah dan lain-lain. Wallahu a'lam. Demikian yang saya bisa bawakan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menjawab subhat. Kalau misalkan masih ada, silakan ke kantor di sana, kita diskusi empat mata agar lebih jelas lagi. Ini karena waktu yang kita batasi, agar kebahagiaan acara kita semua. Demikian saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan rekan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah khair atas penyampaian pada pagi hari ini. Jazakallah khair. Kemudian sebelum kita tutup, ada sedikit informasi terkait dengan total donasi kemanusiaan pada hari ini udah masuk sekitar 9.800.000 sekian.
Dan insya Allah untuk closing donasi pada sore hari ini di jam 18.00. Kemudian insya Allah di hari Senin akan diserahkan kepada posko kemanusiaan di Polda. Baik teman sekalian, dengan berakhirnya pertanyaan atau bincang pada hari ini, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.